Ibu bapak dan saudara-saudari Jemaat Gereja Kristen Jawa Marguyudan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam resapi saat ini, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu tiada berkesudahan kami rasakan dan kami alami. Cinta kasih-Mu yang menjadi kekuatan dan juga pengharapan baru setiap hari, dan juga cinta kasih-Mu yang memberikan kami pengharapan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir memampukan kami untuk mengerti dan juga melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan keseharian. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bersama-sama memperhatikan secara khusus kesaksian Rasul Paulus di dalam ayatnya yang atau pasal 3, Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19 demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama senantiasa merasakan bagaimana kekuatan cinta kasih Tuhan itu menjadi penolong dan juga kekuatan bagi kita. Cinta kasih Tuhan yang seringkali kita imani hadir dan juga kita alami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita sedang terpuruk atau ketika kita sedang mengalami kerapuhan. Saya membaca kesaksian Rasul Paulus di dalam Efesus di 2 ayat tadi, sungguh-sungguh menyadari bahwa perjalanan kehidupan iman kita yang senantiasa mendapatkan karunia cinta kasih Tuhan itu adalah sebuah perjalanan hidup yang sekaligus belajar untuk menyelami bagaimana cinta kasih Allah itu adalah beyond akal manusia, tapi juga cinta kasih Allah itu tidak pernah bisa kita ukur dalam, luas, lebar, dan seterusnya. Oleh karena itu saya bisa memahami kemudian kenapa Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus dalam statement sebagai doa, karena Rasul Paulus menyadari bahwa menyelami pekerjaan cinta kasih Allah itu bukanlah perkara yang mudah. Kita mungkin bisa mengimani cinta kasih Allah itu, kita bisa mengucapkan bahwa Allah itu penuh cinta, tetapi bahwa kita betul-betul menghidupi cinta kasih Allah itu di dalam perjalanan hidup kita, itu adalah sebuah proses atau sebuah pelajaran. Saya mengimani betul hal ini ketika kita tahu bersama gelombang COVID di bulan Juli itu luar biasa. Setiap hari ada 2 atau 3 bahkan 4 berita duka, dan yang berpulang itu bukan orang yang tidak kita kenal, tetapi orang yang saya kenal, bahkan dekat dengan saya, dan itu sungguh mempengaruhi psikologi saya. Seringkali kemudian ada pertanyaan, Gusti, kenapa ini terjadi? Ya Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ini? Ya Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam diri,
menunjukkan bahwa memang kita terbatas untuk menyelami cinta kasih Allah yang hadir dalam perkara-perkara yang sulit kita terima dan sangat sulit kita imani bahwa itu adalah bagian dari rencana cinta kasih Allah. Bagaimana kita bisa memahami itu sebagai cinta kasih Allah ketika orang yang kita kasihi berpulang, ketika hidup kita sedang terpuruk sekali, atau ketika kita sedang berbeban berat dan bahkan juga terancam kehilangan harapan. Bagaimana mungkin kita kemudian mengakui bahwa apa yang kita alami itu bagian dari cinta kasih Allah ketika hal-hal berat dan juga sulit untuk kita hadapi itu terjadi. Tetapi di bulan Agustus ini kelihatannya semua gelombang COVID yang luar biasa di bulan Juli itu mulai mereda. Orang sudah mulai beraktivitas, orang sudah mulai menunjukkan pengharapan dengan beraktivitas seperti biasa dan seterusnya. Di situ kemudian saya sendiri belajar bahwa ya memang untuk memahami cinta kasih Allah yang dalamnya, luasnya, tingginya, lebarnya itu tidak terukur bahkan melampaui akal manusia, kita tidak bisa terlalu tergesa-gesa untuk memastikan bahwa kerja Allah atau karya cinta kasih Allah ini seperti A, seperti B, atau seperti C. Rasul Paulus justru mengajarkan kepada jemaat di Efesus tentang saya mendoakan kamu supaya kamu semakin lama semakin bisa menyelami begitu dalamnya, tingginya, lebarnya, luasnya karya Allah itu yang seringkali di luar akal manusia. Proses menyelami itu tidak mudah. Proses menyelami itu butuh kemauan dan juga penyerahan diri. Proses menyelami apa yang menjadi maksud Allah itu perlu kesungguhan hati tetapi juga kesabaran. Dan Rasul Paulus menunjukkan itu dengan kata, saya mendoakan kamu. Dan kata berdoa itu adalah sebuah kata yang bukan hanya sekedar kata tetapi juga sekaligus ajakan yang menunjukkan bahwa ketika kita hendak menyelami karya Allah di dalam kehidupan kita, doa yang menunjukkan relasi, komunikasi, tapi juga sikap batin yang sungguh-sungguh sabar, berserah, dan beriman kepada Allah itu mewarnai upaya kita menyelami maksud Allah itu. Dan saya rasa ketika kita melakukan ini, maka kita akan diberikan hikmat untuk memahami sekaligus juga mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu adalah bagian dari cara Allah menyapa dan juga mengajarkan kita tentang apa arti cinta kasih Allah itu. Oleh karena itu, marilah kita mengimani bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup yang tidak pernah berakhir menyelami cinta kasih Allah itu. Tapi Rasul Paulus dan semua orang-orang kudus selalu akan berdoa memohon pertolongan Tuhan agar dia, mereka, dan juga kita sungguh dapat melakukan itu agar kehidupan kita tidak pernah menjadi kehidupan yang kehilangan harapan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami tetap berada di dalam ketidakpastian menjalani kehidupan ini. Karena kami manusia yang terbatas tidak bisa menebak dan juga memastikan apa yang akan terjadi di depan kehidupan kami. Rasul Paulus mengajarkan kami bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan menyelami cinta kasih-Mu. Biarlah dengan sikap batin orang berdoa yang di dalam hatinya ada penyerahan diri, ketertundukan, sekaligus iman kepadamu, itu akan mewarnai batin kami di dalam perjalanan hidup kami yang adalah menyelami cinta kasih-Mu yang luas, dalam, lebar, dan melampaui akal manusia. Ajar kami untuk
diam sejenak, untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah menjustifikasi yang membuat kami menjadi orang-orang yang pesimis dan orang-orang yang putus harapan. Ajar kami untuk berdiam diri di dalam doa kami, untuk membangun ketenangan batin yang dengannya kami menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dan juga optimis. Tuhan memampukan kami. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.